Selamat malam saudara-saudara. Marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di penghujung hari ini ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Kini waktunya untuk kami meneduhkan hati dan pikiran. Waktunya bagi kami untuk berdiam hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ketika sekolah minggu ada sebuah lagu yang syairnya demikian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mungkin ada saudara-saudara yang tahu lagu itu dan bisa menyanyikannya. Saya ingat lagu itu ketika masih di sekolah minggu. Masa saya masih sekolah minggu namanya, belum ibadah anak. Sebuah lagu yang sederhana dan dengan pesan yang singkat, namun melekat di pikiran dan hati saya. Bukan untuk menakut-nakuti anak-anak bahwa Tuhan selalu mengawasi kita, tetapi pesan dan ajakan untuk tidak berbuat jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 adalah surat pertama yang ditulis oleh Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di 5 daerah, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa baca itu di pasal 1 ayat 1. Pada bagian ini Petrus menyampaikan tentang hidup dalam penganiayaan. Peringatan yang diberikan Petrus melalui surat ini menekankan pesan supaya jemaat hidup dengan identitas Kristen yang benar, walaupun menghadapi penderitaan hidup. Penderitaan paling berat ketika jemaat berada pada masa Kaisar Nero yang membakar hidup-hidup orang Kristen di kota Roma. Dari Roma, gerakan anti-Kristen bergemuruh dan bisa mengalami imbasnya sampai ke daerah-daerah lain. Oleh karena itu, Petrus menuliskan surat ini untuk mengingatkan dampak penindasan yang bisa menyebar dari Roma ke 5 daerah alamat surat ini. Meskipun sesungguhnya secara lokal mereka sudah mengalaminya. Rasul Petrus menyadari bahwa penganiayaan yang terjadi di masa itu adalah hal yang mau tidak mau dihadapi sebagai kenyataan. Karena itu, Petrus mengajak untuk belajar dari Yesus dan ajarannya. Dia mengajar jemaat untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci mereka karena nama Yesus, tetapi dengan cara yang benar, yaitu pertama,
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Petrus mengajak jemaat untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru harus memberkati mereka. Ini persis seperti perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Jika memperlakukan mereka dengan cara mereka, maka jemaat tidak ada bedanya dengan mereka, yaitu sama-sama berbuat jahat dan sama-sama mencaci. Jemaat dan semua orang percaya pada Kristus diingatkan untuk memberkati orang-orang yang membenci mereka dan akhirnya akan memperoleh berkat. Cara kedua, Petrus memberikan resep hidup bahagia di tengah-tengah segala situasi penindasan dengan mengingatkan Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 17. Dalam Mazmur itu, Daud sedang menjadi pura-pura gila dalam pelariannya dari Saul. Daud merasa teraniaya dan ditindas, namun mengangkat Mazmur ini sebagai pengakuan imannya kepada Tuhan dan kesaksiannya bagi orang lain atas keselamatan yang Tuhan sediakan. Daud sama sekali tidak menciptakan pembalasan terhadap Saul, walaupun mempunyai kesempatan untuk itu. Daud mampu menjaga lidah dari yang jahat dan tidak menipu, lalu menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ketiga, jemaat tidak boleh takut menghadapi semua situasi tersebut. Keyakinan dan keberanian ini didapatkan hanya karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada mereka yang benar. Tuhan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Dia mempunyai kepedulian terhadap mereka yang tertindas. Berkaitan dengan para orang jahat itu, wajah Tuhan menentang mereka. Saudara-saudara, saya berusaha membayangkan bagaimana wajah Tuhan yang menentang. Ini bertolak belakang dengan kata-kata berkat yang selalu kita dengar, yaitu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tapi ini wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ajakan Petrus kepada semua orang percaya pada Kristus adalah bukan hanya menjadi orang baik, tetapi lebih dari itu adalah menjadi orang benar. Menjadi orang benar berarti bersedia melawan arus untuk Kristus, bertahan ketika disalah mengerti, dan tidak berusaha menyenangkan semua pihak. Tentu tidak mudah menjadi orang benar, sebab harus siap untuk dijauhi, dibenci, atau segudang respon negatif yang besar yang kemungkinan kita terima. Tidak jarang kita lebih siap menerima Yesus yang dikagumi karena kebaikannya, ketimbang Yesus yang dibenci karena kebenarannya. Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang hidup benar? Lagu sekolah minggu tadi mengingatkan, mata Tuhan melihat akan segala perbuatan kita. Petrus menegaskan, bukan hanya mata, tapi juga telinga dan wajah Tuhan. Bayangkan reaksi mata, telinga, dan wajah Tuhan terhadap setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tentu kita menginginkan mata Tuhan tertuju pada kita sebagai orang-orang benar. Telinga Tuhan mendengar permohonan kita, dan wajah Tuhan tersenyum senang dihadapkan kepada kita. Untuk itu, berfokuslah pada mata, telinga, dan wajah Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, agar kita dapat hidup sebagai orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk dapat menjadi orang percaya yang hidup benar dengan senantiasa mengingat, membayangkan, dan berfokus pada mata, telinga, dan wajah Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mampukan kami untuk tidak berbuat jahat,
tapi senantiasa berusaha menghadirkan damai. Malam hari ini kami menyatukan hati, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi kritis maupun yang sudah dalam proses pemulihan. Terlebih saudara-saudara kami yang mengalami sakit untuk waktu yang panjang. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Engkau selalu ada di dekat mereka dan memberikan kekuatan dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya dalam kondisi sakit. Mampukan saudara-saudara kami untuk tetap mengimani Engkau adalah Allah yang baik dan memakai sakit yang sedang dideritanya untuk menguatkan iman mereka. Kami mendoakan keluarga yang menjaga dan merawatnya. Tuhan berikan kepada mereka ketulusan dalam merawat, bahkan bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk merawat. Mampukan agar mereka dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan baik dan benar. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Ya Allah, Engkau memberikan malam untuk kami pakai sebagai waktu istirahat. Tolonglah kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat kami dengan arif dan esok Engkau boleh bangunkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka di waktu malam. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.